Wah, ini kebetulan saya dapatnya Zoom-nya yang tidak berbayar. Jadi, yang miliknya kampus itu sudah dipakai mata kuliah lain. Jadi mungkin nanti kita coba sebentar sampai 9.40 mungkin sudah off ya, untuk rekaman sesi pertama. Nanti kalau waktunya nyandak, tak buka untuk sesi kedua. Tapi kalau nyandak ya cukup sampai dengan 9.40. Oke, saya terangkan secara maraton ini ya. Bagaimana setelah apa yang perlu kita lakukan setelah kita membuat daftar kemarin ya. Jadi daftar yang kemarin coding-nya nyampe berapa kemarin 300-an ya. Itu baris, itu isinya cuma untuk membuat user interface untuk, ini, pengitikan atau istilahnya pendataan dari nama pasien dan sebagainya ya, jenis kelamin, agama, kemudian keluhannya, riwayatnya apa gitu ya. Dan itu diharapkan, dari daftar titik PHP ini sudah, menampilkan mengambil data dari tabel gejala ya, yang ditampilkan berdasarkan kode gejalanya masing-masing. Ini agak berbeda, yang kemarin kita tampilkan ini yang saya pakai simulasi itu yang versi komplitnya, tapi alurnya sama ya. Ini tak buat seri komplitnya, dari pola pola fungsi ya, sebentar. Ini yang C kemarin pengajaran fisik, ini pola fungsi kesehatan kemarin kan cuma sedikit ya, ini yang versi komplitnya. Ya. Alurnya sama persis, cuma dia nanti perbedaannya di jangan khawatir nanti yang coding saya share sesuai dengan yang kemarin kalian buat di daftar. Ini untuk coba mempelajari alurnya saja. Oke, kemarin kan sudah dikasih notes ya bahwa di keluhan utama itu diambil dari sebentar, saya coba buka yang kemarin ya, terus yang daftar ya. Oke, yang kemarin dibuat seperti ini. Diambil keluhan utama diambil dari DP1, 3, 5, 8, 9. Kemarin sudah saya terangkan ya bahwa untuk menampilkan ini, yang ditampilkan adalah gejala. Perbedaannya yang mendasar antara keluhan dengan listbox yang lain, kayak di pola fungsi kesehatan, pola nutrisi metabolik yang makan, minum, dan sebagainya, itu perbedaannya ini. Kalau di keluhan utama kita milih satu di antara beberapa pilihan, kemudian yang pola fungsi kesehatan yang di bawah itu bisa memilih satu dari beberapa pilihan gejala. Nah, cara milihnya bagaimana? Mungkin teman-teman kemarin ada yang ini ya tanya, ini pilihannya kok dibuat list ini seperti apa? Tekan CTRL untuk memilih keluhan, contoh di pola makan itu ya. Kalau gejalanya lebih dari satu, tekan klik salah satu gejala, kemudian tekan CTRL di keyboard. CTRL di keyboard, kemudian klik keluhan yang lain. Jadi bisa milih sesuai dengan apa yang telah ditanyakan ke pasien ya, bisa lebih dari satu. Ya, nanti sistem itu akan merekap apa aja yang dipilih oleh perawat waktu identifikasi terhadap pasien ini, apa saja yang dipilih gejalanya, itu nanti akan direkapitulasi oleh sistem. Ya, seperti itu. Oke, alurnya kita pelajari dulu. Contoh, kita ada nomor rekam medisnya 222, ini kemarin dibuat maksimal 16 ya. Kemudian tanggalnya berisi otomatis, jenis kelaminnya ini ada nama, kita coba Akmal, ya. Kemudian umurnya, saya punya anak berapa ini? 10 tahun ya. Oke, 10 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nanti kalau ingin mencoba di community silakan. Ya, saya mensimulasikan ada yang kosong supaya cepat saja. Terbatasan waktu. Kemudian keluhan utamanya mungkin apa ini? Spektrum berlebih, batuk ya, keluhan utama batuk. Kira-kira yang nanti diisi saya enggak begitu paham tentang keperawatan, saya ambil simulasinya. Kalau batuk, kalau pola makannya karena batuk mungkin berat badan menurun, oke. Kemudian, apa ini, IMT saya juga pilih. Kemudian apa ini, kadar gula, lelah, lesu, ya. Oke, kemudian, untuk pola minumnya apa ini yang paling malah pola minumnya mengantuk, oke, enggak apa-apa, pilih salah satu. Kemudian, kalau ingin di-complete terserah ya, ini
ini tidak berkaitan dengan tadi keluhan yang saya pilih. Nanti kalau yang disesuaikan silakan. Saya untuk menyimulasikan sistemnya saja. Oke, saya pilih lebih dari satu. Tadi caranya diklik, tekan CTRL ya, tekan kontrol di keyboard. Saya pilih, nanti dia akan ngeresum berapa gejala yang berapa kode keperawatan gejala yang dipilih di ini waktu identifikasi terhadap pasien. Jadi ya, pola seksual tidak ada yang 11 tahun pola seksual ya. Kita skip. Oke, ini kita lengkapi, kita klik simpan. Kalau sudah, ini semuanya nanti diisi sedetail mungkin. Klik simpan. Waktu disimpan nanti seharusnya seorang pasien itu nanti akan masuk ke data nomor ID riwayat pasien ya. Nah, data ini diambil, dia akan menyimpan di tabel diagnosa yang kemarin kita buat. Jadi waktu kita identifikasi awal ya, waktu klik daftarnya ini, itu nanti tabelnya akan masuk ke tabel 1 tentang identitas, itu berarti masuk ke tabel identitas. Kemudian nanti masuk yang kedua yaitu di riwayat ya, tabel riwayat. Tabel riwayat itu isinya ya tadi terkait dengan masalah keluhan, kemudian tanggal masuknya kapan, nanti ditambahi tanggal keluar. Kemudian ada pola fungsi kes ini kebetulan tidak terisi karena kita simulasikan kemarin ini cuma pilihan. Seharusnya kan banyak ya. Dia ada data sebentar. Di pola fungsi kes itu kan tadi banyak, tidak cuma link satu. Ini dari pengkajian fisik ini ya. Coba kemarin kita simulasikan kan cuma yang ada isiannya, ada makan, minum, yang ada pilihan dari nomor diagnosa keperawatan. Nah ini nanti karena dia bentuknya milih dari beberapa gejala, tidak disimpan di tabel pola fungsi kesehatan, tapi dia langsung disimpan di tabel ini, tabel diagnosa. Jadi diagnosa itu akan menyimpan semua pilihan yang waktu perawat itu mencatat keluhannya apa saja. Jadi contoh si A gitu ya, si A keluhannya gejalanya tadi A sampai yang dipilih mungkin dari A sampai Z itu ternyata dari tabel nomor diagnosa perawat itu dari A sampai J itu dipilih semua. Nanti akan di-list A sampai J itu berapa apa saja gitu. Contoh umurnya berapa tadi? Asma tadi sudah ada ya paling. Oke, sebentar. Ini contoh saja, ini sudah dipilih. Nah, ini kita coba milih lebih dari satu supaya muncul di bawah. Waktu diklik simpan gitu ya, dia akan menampilkan di sini. Jadi masalah yang telah dipilih ini masih ada error, nanti saya benarkan sebentar. Masalah utama yang dipilih dari proses diagnosanya tadi apa akan tampil di sini. Itu tersimpan di tabel diagnosa ini, diagnosa 1. Jadi dia yang dipilih apa muncul di sini, kemudian waktu masalah yang dipilih dari 1 sampai terakhir gitu, dia akan diurutkan dari sini. Oh, perawat tadi waktu melakukan pengkajian terhadap pasien itu ternyata dari gejala yang dipilih itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nomor keperawatan atau masalah yang masuk kategori diagnosa perawatan ya. Dari poin yang 1, 18 sekian, ada berapa tadi? 8 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dari masalah ini yang akan dilakukan tindakan itu apa gitu. Jadi kalau tidak salah kemarin rekomendasinya bisa milih 3 ya. Jadi untuk masalah utama contoh nanti dipilih batuk, dari pilihan itu masalah keperawatan yang dipilih itu ada dipilih lebih dari 1 ya. Biasanya 3 kalau tidak salah. Tadi kalau salah silakan dikoreksi ya. Ya dari 3 ini nanti kira-kira yang akan dilakukan tindakan apa gitu ya. Contoh sebentar.
diagnosa ya. Kita pilih contohnya Akmal tadi ya. Sebentar. Ada Akmal. Sudah punya riwayat, sebentar yang sudah ada aja ya. Contoh ini ada pasien atas nama Mulyono. Diklik. Oh ternyata waktu Mulyono ada masalah utamanya ini. Kemudian daftar masalah tambahan yang dipilih oleh perawat waktu menginputkan gejala yang sesuai dengan keluhan oleh pasien itu ternyata ada 4 ini ya. Nah, dari 4 itu yang nanti akan ditambahkan ke daftar masalah yang akan dilakukan tindakan itu apakah semuanya ataukah salah satu. Kalau yang tidak komplit mana sebentar saya cari dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 masalah masalah waktu identifikasi kajian terhadap pasien ya. Tapi yang dilakukan oleh perawat itu untuk dilakukan tindakan perawatan cuma ada 4 ya. Nah, cara milih ini nanti jadi yang masalah utama dan daftar masalah tanda itu ada di ya, tabel diagnosa. Sedangkan waktu dipilih perawatnya dari contoh ini ada berapa satu? Kameranya beda kanan. 6, 7 dari 7 masalah tambahan plus utama itu dilakukan untuk tindakan keperawatan cuma ada 4 ini ya. Nah, caranya waktu yang dilakukan untuk lakukan tindakan nanti akan disimpan ke diagnosa 2. Jadi bedanya itu ya. Jadi nanti kita harus membuat oke, sebentar. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi ada 2 perbedaan tabel ya. Jadi tabel diagnosa itu dilakukan untuk menyimpan daftar gejala yang tadi waktu dilakukan oleh seorang perawat terhadap atau proses pengkajian terhadap pasien. Dia masuk semua. Pokoknya kalau gejalanya sesuai yang dikeluhkan itu apa saja dicatat semua. Kemudian yang akan dilakukan tindakan itu pilih dari tentunya masalah utama ya wajib masalah utama itu gangguan pertukaran gas wajib dilakukan. Kemudian masalah tambahan berapa? Ini 3 dari berapa mau 6 ya? 1, 2, 3, 4 lupa terus berhitung dari 1, 2, 3, oh ya 7. Dari 7 masalah tambahan ternyata yang dipakai hanya 3. Nah ini pemilihannya ada di proses ini, ada di proses. Jadi kita dari daftar nanti kita buat 2 file yang namanya simpan dan simpan 2. Simpan ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menyimpan hasil kiriman dari file daftar .php ke tabel diagnosa dan menampilkan di tabel diagnosa itu apa saja gitu ya. Jadi pilihan yang ada di sebelah kiri ini dari tabel diagnosa, kemudian sebelah kita nanti akan membuat user interface lagi setelah di sini klik simpan lagi itu ke tabel atau kita pilih 3 ya simpan. Nah, ini ke tabel diagnosa 2. Ini ke diagnosa 2. Jadi ada diagnosa dan diagnosa 2. Simpan itu di diagnosa, simpan 2 ke diagnosa 2 ya. Gitu ya alurnya. Jadi di diagnosa disimpan .php yang dia menyimpan ke tabel diagnosa itu dia selain nyimpan juga menampilkan oh yang telah disimpan itu apa. Ya, ditampilkan di dalam sebuah list formulir juga. Ini kita buat dalam form, disampaikan dalam tabel, tapi tabelnya bordernya tidak saya kasih ya, maka tidak ada border tabelnya. Kemudian waktu klik simpan nanti alurnya ke dia ngirim ke simpan 2. Oke, alurnya seperti itu. Kita belajar alur panjang ya. Oke, sekarang kita bagaimana mengcodingnya ini. Mengcodingnya tentu tidak bisa kita lepas dari daftar ya. Kita harus tahu dulu daftar kemarin yang membedakan di select option-nya gitu antara yang ada di sini ya, yang di mana ini. Oke, saya buat sebelah kiri aja biar gampang analisanya. Kemudian sebelah kanannya saya buat untuk codingnya. Jadi kita taruh.
Oke, di tabel daftar ini, kalau dia cuma milih satu di antara beberapa pilihan, ingat kemarin keluhan utama ya, contoh keluhan utama. Keluhan utama kita kemarin buat untuk, keluhan utamanya adalah kita searching aja ya, Ctrl F keluhan. Nah ini di keluhan utama, bisa kalian perhatikan bedanya dengan yang nanti di pola fungsi kes ya, yang di pola nutrisi makan itu. Jadi kalau codingnya banyak ingin mencari langsung lucu tinggal di Ctrl F ya. Ini ada edit kemudian find. Edit selection ini ada find ya, klik find nanti atau di Ctrl F nanti sini. Nanti muncul ke sini. Nah, perbedaan kalau dia milih satu di antara beberapa pilihan, ya satu saja, itu judulnya adalah select name-nya apa gitu, enggak ada array di sini. Jadi contoh keluar. Tapi kalau contoh kita di sini ada pola makan ya, kita makan. Kemarin mungkin sudah sedikit saya sampaikan ya. Waktu makan itu perbedaannya di name-nya ada ketambahan kurung kotak buka dan kurung kotak tutup ini. Ini kemarin kalau kita pelajari dasar PHP itu masuk ke contoh variabel array ya. Jadi yang dia nyakup isinya lebih dari satu. Jadi ya sama fungsinya sama. Jadi untuk makan itu kita buat multiple ya, multiple seletnya itu lebih dari satu. Itu name dari objeknya harus dibuat array ini. Makan kurung buka kurung tutup. Kemudian nanti waktu proses nangkap ini ya. Jadi kemarin kan kita buat formulirnya ini di form method dia nyimpannya sebentar rekam jejak ini daftar ya. Daftarnya di diagnosanya sebentar ini daftar titik PHP. Actionnya ini kan dia waktu milih di sini, actionnya akan dikirim ke simpan titik PHP. Nah, yang dikirim apa saja, semua yang ada di sini, ada input tab-nya ini. Jadi kalau dibuat inventarisir ya banyak ya. Coba kita mau dihitung ya silakan. Ini mulai dari sini. 1, 2, 3. Pokoknya yang ada isian-isian itu menjadi komponen formulir. Ya. Yang namanya, tahu namanya bagaimana kalau di halaman browser tidak ada. Ya, harus dicari di coding. Oh, waktu kita tanggal masuk, input name-nya apa? TGL masuk. Kemudian untuk ruang kelas ini menggunakan ruang. Kemudian norek dan sebagainya. Jadi kalian cari yang di name-nya. Jadi name itu adalah variabel di dalam form ini yang nanti akan dikirim ke simpan titik PHP. Oke. Kemudian khusus yang pilihannya lebih dari satu, tadi sudah saya sampaikan bahwa tipenya dia ada kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Oke. Sekarang bagaimana cara menyimpan? Jadi waktu kita sudah diisi gitu ya, sesuai dengan pilihan pengkajian dengan pasien, dikaji proses pengkajian dengan pasien itu apa saja, nama dan sebagainya. Ini saya bilang kemarin bahwa ini simulasi ya, maksudnya belum komplit secara keseluruhan di pengkajian, baru simulasinya. Oke, kalau sudah kita klik waktu klik usernya itu milih klik simpan gitu ya, klik simpan, dia akan dikirimkan ke sini, simpan titik PHP. Karena kita ingin menghendaki bahwa proses pengkajian tadi akan disimpan di beberapa tabel di DBMS, maka wajib ini koneksi titik PHP harus dilampirkan. Ya, karena yang kemarin menyimpan koneksi kan di sini, menyimpan koneksi ke DBMS kita yaitu sikap 2000 sikap NIM ya, sikap underscore NIM itu menggunakan MySQL Connect, ada localhost, root, kemudian petik-petik sama nama database-nya apa. Setelah itu kita tangkap variabel kiriman dari daftar titik PHP. Apa saja yang ini yang ada di name tadi yang sudah saya sebut ya. Cara nangkapnya bagaimana? Kalau ini kembali ke penanganan formulir dulu ya. Jadi kalau di dalam formulirnya itu metodenya menggunakan metode POST ya, POST itu nangkapnya harus menggunakan $_post. Nah, kemarin juga mungkin masih ingat ya bahwa di dalam formulir waktu kita ngirim itu dalam bentuk array juga. Jadi cirinya array apa ini? Dengan metode POST menggunakan $_post itu
ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya, bukan kurung kurawal, kurung kotak ya. Kemudian di dalamnya sini itu menggunakan ini adalah variabel array. Jadi form yang ini tadi, form ini waktu ngirim ke simpan itu dalam bentuk kemasan array ya. Nah, cara ngurainya sesuai dengan metodenya. Kalau metode post, ngurainya pakai $_post, kemudian namanya di sini. Jadi yang kuning-kuning di sini itu harus sama dengan yang ada di dalam daftar yang name. Ya ini. Yang name di sini contoh name tanggal masuk berarti nanti di sini juga harus sama. Pokoknya yang di dalam kuning itu harus sama dengan yang ada di sini. Mungkin nanti waktu coding banyak yang error ya. Nanti silakan sesuaikan. Karena mungkin tipu dan sebagainya ya. Pastikan sama. Nanti kalau ada kesalahan line sekian error berarti kalian pastikan yang di dalam kurung petik 2 ini itu sama dengan yang di name yang ada di tabel file coding daftar .php. Oke, setelah ditangkap, tadi saya bilang bahwa ini nyimpan di pola fungsi kita skip ya, karena tidak ada isian yang kaitannya isian manual di pola fungsi, hanya pilihan saja ya. Yang pertama kita untuk nyimpan di tabel identitas ya. Tentunya di tabel identitas itu ada nama file apa, ini harus disesuaikan juga di dalam database-nya. Ya, jadi database si KEP 2000 NIM kemarin yang identitas ya, pastikan nama filenya apa saja. Kita bisa lihat strukturnya ya. Nah, ini strukturnya apa? Norek, nomor. Kalau ingin diisi semua ya langsung aja values tapi urut ya. Tapi kalau memudahkan, yang diisi mungkin tidak ada yang mungkin tidak diisi ya. Atau mungkin urutannya tidak urut ya. Silakan disebut aja. Kita ingin mengisi di tabel. Ya, ini format untuk query ya, menyisipkan data sama kayak kemarin waktu di insert masalah dan insert simpan masalah dan simpan gejala ya. Baru saya ulang lagi ya, kita membuat variabel yang isinya adalah MySQL query. Membuat query $con ini dari file koneksi ya. Tinggal 10 menit lagi. Oke ya, sebentar. Ada peringatan dari Zoom-nya. Oke. Ini koneksinya, kemudian query-nya apa? Insert, masukkan ke tabel identitas. Ya. Tabel identitas, dalam kurung buka, nama filenya pastikan sama dengan yang ada di tabel ini ya. Kalau di tabel identitas itu ada norek, ruang, nama, umur, gitu ya. Pastikan ada, yang kalian ketik ada di sini. Kemudian values-nya dari mana? Values-nya itu adalah dari kiriman form ya. Tadi kiriman formnya sudah disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, ini. Nanti penjorokan teks juga nanti silakan ya. Kalau semuanya ingin di index, itu ada di selection, edit ya, edit, len, unindent gitu, atau Ctrl CTRL kurung kotak buka ya. Untuk spasinya di kiri kan, kalau spasinya di ke kanannya pakai tab ya. Oke, kemudian isinya apa? Values-nya kiriman dari formulir. Nah, contoh apa? Norek. Norek ini ternyata disimpan dalam sebuah variabel norek. Ini kita buat sama ya supaya kalian tidak bingung. Jadi antara komponen, jadi yang kuning tadi adalah name dari daftar .php di formulir. Kemudian yang putih ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil kiriman gitu ya. Boleh tidak langsung $post Pak? Boleh. Seperti ini. Contoh ini $post, norek, $post, ruang boleh. Ya, tapi nanti kalau tambah bingung ya, saya sederhanakan, kita buat dalam variabel dulu untuk nyimpan itu baru dimasukkan di sini. Aslinya bisa langsung $post norek boleh ya. Oke, kemudian untuk tabel identitas. Kemudian untuk tabel riwayat kita ambil dari kiriman formulir dari tanggal masuk sampai dengan keterangan. Ya, ini caranya juga sama. Jadi ini ngambil kiriman dari daftar PHP. Kemudian setelah kita ambil dalam buat variabel yang putih ini, kita masukkan juga di tabel riwayat. Tabel riwayat pastikan nanti filenya juga sama. Dan contoh tabel riwayat, kita bentuk lihat strukturnya. Klik strukturnya, ini nore dan sebagainya, pastikan tidak. Kalau ada yang data yang tidak ada, silakan nanti disesuaikan atau dikoreksi. Nanti modulnya saya cek lagi ya. Tadi ada yang keluhan utama belum
belum bisa tampil nanti ada kemarin kelihatannya ada update terhadap tabel ini apa, riwayat. Jadi nanti saya sesuaikan modulnya yang saya share. Oke, intinya ini disesuaikan di nama tabelnya, field dari komponen tabelnya, kemudian yang value itu sesuaikan dengan kiriman dari formulirnya. Oke, gitu ya. Sudah jelas. Nah, kemudian untuk yang pola fungsi, ini tinggal yang pola fungsi ini. Pola fungsi tadi ini yang dia milih satu di antara milih beberapa dari pilihan ya yang ditampilkan. Caranya karena dia menggunakan array ya, array yang tadi makan kurung kotak buka, kurung kotak tutup ya. Cara mengambilnya seperti ini. Kita buat isert. Apakah masih ingat yang isert itu digunakan untuk memastikan apakah variabel ini sudah dipilih enggak. Jadi kalau enggak dipilih sama sekali, contoh minum, oh enggak ada gejala pasien waktu identifikasi masalah atau apa kajian terhadap pasien, oh ternyata di pola minum enggak ada gejala yang sesuai ya dikosongin aja enggak usah dipilih. Ya, kalau enggak dipilih nanti isetnya ini bernilai false. Dia coding di bawahnya ini tidak dijalankan. Tapi kalau ada di sini dipilih gitu ya, dipilih oleh perawatnya satu atau lebih dari satu, dia akan dimasukkan ke sini. Yang pertama kita ambil dulu dolar makan, nah, sesuai dengan ini pola makan ya. Dolar makan untuk menyimpan kiriman dari makan. Karena makan itu di komponen formulirnya tadi beruncak array, ya maka ada kata-kata ini, ada coding. J makan, count dolar makan. Kita menentukan apakah yang dipilih oleh perawat gejalanya itu lebih dari satu atau cuma satu gini jumlahnya yang dipilih. Ya, kalau jumlah yang dipilih satu ya nanti kita gunakan untuk ngambilnya menggunakan perulangan ya. Kemarin di dasar PHP ya for ya. Untuk dolar I kita simulasikan bahwa untuk perulangannya dimulai dengan variabel dolar I ya. Mulainya kalau array itu kan dari 0 ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau yang dipilih perawatnya 2 berarti 0 dan 1. Nilainya adalah 0 dan 1. Jika dolar I 0, dolar I lebih kecil ya. Contoh tadi yang dipilih adalah 2 gitu ya. Maka yang dimasukkan ke tabel dia langsung dimasukkan ke diagnosa, jadi sesuai dengan tambahan. Kalau ini kebetulan di pola fungsi ya, kalau yang di versi komplitnya sebentar. Tadi ada di untuk pengajian. Nah, ini di riwayat ini juga enggak ada ya. Oh ya, semua di pola fungsi kes ya. Pola kesehatan yang gejalanya lebih dari satu. Semua ada di poin C ya. Yang poin B itu hanya berkisar riwayat sakit kesehatan ya, keluhan utama dan sebagainya. Kalau yang di keseluruhannya gejalanya milih lebih dari satu hanya di pola fungsi kesehatan. Ya tadi simulasinya sudah benar ya. Kita ambil yang di pola fungsi ini ini saja. Kemudian nanti dimasukkan ke tabel diagnosa. Jadi kalau dia milihnya 2, tapi yang tolong diperhatikan di sini diagnosanya. Jadi yang diinput itu adalah values-nya tabel gejala itu Pak, kita lihat tabel gejala. Tinggal 1 menit. Tabel diagnosa ya. Dia isinya di strukturnya adalah ID pasien, keterangan dan ID gejala. Jadi yang kita simpan ID pasiennya apa ya. Kemudian keterangan itu adalah tadi makan, minum dan sebagainya tadi. Kemudian ID gejalanya, gejala yang dipilih itu ID-nya berapa. Di tabel gejala kemarin kan yang menjadi primary key itu adalah ID gejalanya ya. Contoh nih, lelah pemakaian. Itu DP-nya D002, ID-nya adalah 264. Jadi yang dimasukkan ke tabel diagnosa yang ini. 264. Kemudian kita simpan di dalam tabel gejala. Jadi kalau tadi milihnya di pola makan itu lebih dari satu gitu. Ini yang disimpan di tabel gejala ini. ID pasiennya yang ini di norek medis ini. Kemudian tadi ada ID mana tadi diagnosa. Kemudian ada ID pasiennya, keterangannya. Keterangannya itu tadi. Keterangan kalau dia namanya adalah makan ya berarti namanya adalah makan. Kemudian
ID gejalanya adalah sesuai dengan yang dipilih ini. Karena waktu dikirim ke dalam tabel, yang ditampilkan di sini kalau, lihat pola makan coba, makan. Ini. Jadi waktu select multiple-nya itu value-nya ini adalah ID-nya. Nah, maka yang ditangkap itu ada ID-nya itu yang nanti akan disimpan di tabel gejala. Ya, alurnya seperti itu. Nanti itu akan berulang untuk yang pola minum, kemudian pola istirahat, tidur, aktivitas latihan, dan sebagainya. Oke, kalau sudah, dia akan disimpan di tabel gejala. Baru ditampilkan, kita membuat formulir lagi nih, membuat form. Ditampilkan ke layar. Apa saja tuh tadi yang dipilih oleh seorang perawat tadi di tabel gejala. Ya, mungkin nanti saya teruskan ya. Ini sudah Zoom-nya masih aktif ya. Nanti kalau off, nanti kalau masih ada simpan 2 yang belum saya terangkan. Nanti saya teruskan linknya, nanti saya share di grup ya. Oke, saya teruskan sebentar. Sampai Zoom-nya mati ya. Nanti diteruskan ke sesi 2. Iya, Pak. Oke, kemudian kita ingin menampilkan ini. Setelah disimpan ya, disimpan, ini kan ada nomor rekam medis itu ID-nya. Ini penampilan formulir ini. Formnya ini mulai dari baris ini, Eco Form Action-nya. Jadi kita membuat formulir kayak di daftar, cuma isinya lebih simpel. Isinya cuma ini, menampilkan cuma nomor rekam medisnya apa, siapa, namanya siapa, umurnya kalau tadi di dalam kajian di formulir kajian keperawatan tadi kalau diisi ya nanti akan muncul di sini. Kemudian tabel masalah tadi dari semua proses pengkajian itu gejala yang dipilih oleh perawat itu masuk, dia langsung otomatis nyocokkan ke sistem ya. Oh gejala A gitu ya. Dia langsung ke masalah keperawatannya apa akan di list gitu. Jadi kalau dia milih gejala dalam satu masalah keperawatan ya munculnya cuma satu tok masalahnya. Tapi kalau dia nyebar gejala yang dipilih itu lebih dari satu masalah ya dia akan muncul semua di sini.